teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahaskan beberapa soal terkait dengan kemampuan penerangan di SNBT 2023. Nah, kita lihat beberapa soal ya. Kita lihat soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini terkait dengan masalah perbandingan ya. Kita baca soalnya. Sebuah kantong berisi tomat yang berwarna hijau atau merah. Jadi saya bisa misalkan yang hijau itu adalah sebagai H ya. Ini sebagai H, kemudian yang merah itu saya misalkan sebagai M. Nah, kemudian perbandingan tomat hijau dengan tomat merah di dalam kantong adalah 4:3. Nah, artinya H per M-nya itu saya bisa tulis ya. H banding M itu sama dengan 4/3. 4:3. Nah, ini 4/3 sama saja kalau saya tuliskan 4N berbanding dengan 3N ya. Kemudian jika 5 tomat hijau dan 5 tomat merah dibuang, artinya dalam jumlah tomat hijau sebelumnya itu adalah sebanyak 4N ya. 4N, kemudian yang merah itu ada sebanyak 3N. Nah, pada saat keduanya ini dibuang sebanyak 5, perbandingan menjadi 3:2. Nah, akibatnya apa? Saya bisa tulis bahwa 4N dikurangi dengan 5 berbanding 3N dikurangi dengan 5 itu sama dengan 3:2. Yang ditanya apa? Berapa banyak tomat merah yang ada dalam kantong? Berarti yang 3N-nya ditanya. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita kali silang ya. Kita akan peroleh sini adalah 8N dikurangi dengan 10 itu akan sama dengan 9N dikurangi dengan 15. Di sini diperoleh N-nya itu adalah 5. Berarti 3N sendiri itu adalah 15. Berarti sama dengan 3 kali 5 itu sama dengan 15. Berarti jawaban soal 1 adalah B. Kemudian soal kedua, jika setiap digit dalam bilangan bulat lebih besar dari digit di sebelah kirinya, bilangan bulat tersebut dikatakan monotonik. Misalkan 12 adalah bilangan bulat monotonik karena 2 itu lebih dari 1. Ada berapa bilangan bulat monotonik positif yang 2 digit? Nah, berarti kita harus perhatikan dulu definisinya ya. Jadi saat digit yang di sebelah kanannya itu lebih besar daripada digit di sebelah kirinya, maka ini dikatakan monotonik. Nah, berarti kalau kita akan mencari banyaknya bilangan bulat yang demikian, yang positif yang 2 digit, berarti kita harus memikirkan yang dimulai dengan angka 1, dimulai dengan angka 2, sampai dengan angka 9. Nah, tentunya yang dimulai dengan angka 1 itu berarti ada 12, 13, dan seterusnya. 13 sampai dengan 19. Yang demikian ini ada 8 buah. Kemudian yang 2 itu pasti dimulai dari 23 dan seterusnya. Berarti akan berkurang. Ini ada 7. Demikian pula yang seterusnya ada 6. Sampai yang ke-9 itu adalah sebanyak 0. Nah, berarti ini sama saja kita mencari jumlah dari 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, ini kalau ada jumlahkan itu hasilnya adalah 36. Oke. Kemudian soal berikutnya, berapa banyak bilangan bulat antara 10 dan 500 yang dimulai dan diakhiri dengan 3? Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus memikirkan yang dimulai dengan 3 dan diakhiri dengan 3. Berarti untuk yang 2 digit itu ada cuma 1. Berarti itu ada 33. Ini yang 2 digit ya. Ada 1 buah. Nah, untuk yang 3 digit berarti harus dimulai dari angka 3. Misalkan di angka kedua itu adalah N, kemudian terakhirnya adalah 3. Nah, ini N ini bisa diisi, bisa 0, 1 sampai dengan 9. Nah, yang demikian ini ada 10 buah. Dengan demikian jumlah total seluruhnya itu adalah ada 1 tambah 11, 1 tambah 10 berarti ada 11. Berarti jawaban betul adalah B. Nah, oke, selanjutnya jika P adalah bilangan prima, P itu adalah bilangan prima, maka berapa banyak faktor yang memiliki P pangkat 3? Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa alternatif. Mudahnya itu kita adik-adik bisa memilih sebuah bilangan prima P, kemudian dimasukkan ke P pangkat 3. Nah, misalkan kita pilih P itu sama dengan
2. 2 ini adalah bilangan prima, bisa mengambil bilangan prima yang lain ya. Berarti P pangkat 3 sendiri itu adalah 2 pangkat 3, itu sama dengan 8. Nah, 8 ini, itu faktor-faktor adalah bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4, bisa 4 kali 2, dan bisa 8 kali 1. Nah, artinya ini ada sebanyak 4 faktor. Berarti jawaban betul adalah D. Berikutnya, suatu bilangan N habis dibagi oleh 2 bilangan prima, yaitu bilangan prima berbeda P dan Q. Manakah berikut ini yang harus benar? Berarti kita bisa mengambil P dan Q-nya itu, kita bisa mengambil kasus-kasus tertentu. Misalkan P-nya itu adalah 2, kemudian Q-nya itu adalah 3. 2 dan 3 ini kan 2 buah bilangan prima yang berbeda. Berarti tapi sebelumnya ya, misalkan konsep keterbagian itu, kalau misalkan saya punya sebuah bilangan misalkan 10 ya, 10 ini kan habis dibagi 2, ini habis dibagi 2, demikian pula juga 10 itu habis dibagi 5. Nah, berarti 10 ini sendiri pastinya habis dibagi 2 dan 5 ya. Nah, kita akan terapkan konsep ini ya, analogis. Berarti kalau kita ambil P-nya sama dengan 2, kemudian Q-nya sama dengan 3, nah, karena N itu habis dibagi oleh P dan Q, maka N itu pasti habis dibagi 6. Ya, ini pasti habis dibagi 6. Dengan kata lain, berarti N-nya itu bisa sama dengan 6. Berarti N itu bukan bilangan prima, ini betul. Kemudian otomatis itu N-nya juga pasti habis dibagi P dan Q, ini juga betul. Dan N-nya itu adalah bilangan bulat ganjil. Ini salah ya, bisa saja kalau saya mengambil P-nya 2 dan Q-nya 3, N ini bukan bilangan bulat ganjil, tetapi bisa juga berupa bilangan bulat genap. Berarti demikian, yang betul adalah C. Oke, untuk pembahasan berikutnya kita bahas di kesempatan yang lain. Terima kasih.